Istiqbalul qiblah, di antara syarat sahnya salat istiqbalul qiblah, harus menghadap kiblat. Istiqbalul qiblati syartun min surutis salah. Menghadap kiblat merupakan syarat di antara syarat-syaratnya salat. Wa fihi ramzun ila annana kulluna nahnul muslimin nattajihu ila jihatin wahidah, dan ini merupakan tanda bahwasanya semua orang Islam itu menghadap pada satu arah. Ukur semuanya, kalau diukur dari manapun, maka orang lain akan menemukan seorang muslim itu sama. Wa qultu fi manzumati al-yawaqit fi fannil mawaqit, dan saya berkata di nazaman yawaqit fi fannil mawaqit, la syakka anna al-ka'batal mu'azzamah qiblatuna fi Makkahal Mukarramah. Allah, tidak ragu bahwasanya Makkah, Al-Ka'bah yang diagungkan merupakan kiblat kita di Makkahul Mukarramah. Wa fi tijahina litilkal jihah, dan apabila kita mengarah pada jihad itu, isyaratun ila ittihadil wijhah, maka itu merupakan tanda bahwasanya kita satu hati, satu arah. Wa ashabuna syafi'iyya yusaddiduna wa yaqulun, dan ulama-ulama Syafi'iyah berlaku tegas dalam hal ini. Wa yaquluna, dan mereka berkata, yajibu 'alal musalli ay yastaqbil al-qiblah, bagi orang yang salat harus menghadap kiblat bihaitsu law mudda khaitun, apabila mengambil benang, min sadrihi ila Ka'bah, dari dadanya sampai Ka'bah, yakunu mustaqiman, maka akan menjadi lurus. Wa hadza fihi su'ubatun, dan madhab ini ada kesulitannya. Walakinnal Imam Al-Ghazali, akan tetapi Imam Ghazali wa Syaikhul Juwaini, dan juga gurunya Al-Imamul Juwaini, Imamul Haramain, guru Imam Ghazali, yaqulan, mereka berdua berkata, takfil jihah, cukup menghadap pada jihah Ka'bah, jihah kiblat. Wa huwa madhhabu Malik, dan ini merupakan mazhab Imam Malik. Lil hadisi, karena ada hadis, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, dari tempat antara masyrik, antara timur dan barat merupakan kiblat, maka yang menjadi kiblat adalah tempat atau arah. Jadi arah antara masyrik wal maghrib merupakan kiblah. Wa ashabul qaulil awal qalu, adapun yang mempunyai perkataan atau mazhab yang pertama, mazhab Imam Syafi'i, qalu ad-dunya dairah, karena dunia ini merupakan lingkaran. Wa kullama ba'udal gharad, maka setiap tujuan itu menjauh, ittasa'al ittijah, maka arah akan menjadi luas. Wasahulal wusul, dan cepat dan mudah untuk sampai. Wahuwal markas, dan ini adalah markas. Qala syairun muhandisun yasifu mahabbatahu li ahbabihi wa fihi al-markaziyah. Seorang syair mengatakan akan kecintaannya pada kekasih-kekasihnya, dan di sana ada pusat. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita sudah satu hati nih semuanya, walaupun dari kejauhan itu bisa. Tafarraka qalbi fi mahabbati ma'syarin bikulli fatan minhum hawaya manutu. Hatiku bertebaran di semua penjuru, tapi ujung-ujungnya cintaku akan menjadi kiblat pada semuanya. Ka'anna fuadiya markazun wa hum lahu muhitun wa ahwa'i ilaihi khututu. Allah, maka seakan-akan hatiku merupakan pusat dan mereka menghadap pada hatiku, seakan-akan antara hatiku dan mereka mempunyai hubungan seperti tali yang diulurkan dari hatiku pada mereka. Warajihu, dan pendapat yang lebih kuat,
annahu la budda min istiqbali ainil qiblah, harus menghadap ain dari zat dari kiblah. Walau liman huwa khariju Makkah, walaupun orang yang ada di luar Makkah. Fala budda min inhirafin yasir, harus mengarah sedikit ala tulis saf bihaitsu yara nafsahu musamitan laha dhannan ma'al bu'di. Maka harus orang yang ada di Mekah, ada di Ka'bah, posisi ada di Masjidil Haram, harus menghadap Ainul Ka'bah, harus menghadap zat Ka'bah, sehingga shaf itu harus miring apabila sholat di Masjidil Haram. Adapun orang yang jauh dari Masjidil Haram, ada di luar Mekah atau bahkan sangat jauh sekali tempatnya, maka harus mempunyai prasangka tinggi bahwasanya dirinya sudah menghadap Ka'bah. Wal qaulu tsani, dan ini merupakan pendapat yang ringan. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, yakfi istiqbalul jihah, cukup menghadap jihah, ai ihdal jihatil arba, salah satu dari jihad yang empat, allati fihal Ka'bah, di mana di sana ada Ka'bah. Liman ba'uda anha, bagi orang yang jauh dari Ka'bah. Wa huwa qawiyun, dan pendapat ini sangatlah kuat. Ikhtarahul Ghazali, dipilih oleh Imam Ghazali, wa sahahu al-Jurjani, dan ditashih oleh Imam al-Jurjani. Wa jazama bihil Mahalli, dan qaul ini dipastikan oleh Imam Mahalli, didukung oleh Imam Mahalli. Wa qala al-Azra'i, dan Imam Azra'i berkata, wa dzakara ba'dul ashab annahu al-jadid, sebagian ashab mengatakan bahwasanya bahwasanya perkataan yang dipilih oleh Imam Ghazali adalah perkataan yang baru dikatakan oleh Imam Syafi'i di Mesir. Wa huwal mukhtar, dan pendapat ini adalah pendapat yang mukhtar, dipilih dan menjadi mu'tamad ya. Walihada sahhat salatu shaff at-tawil idza ba'du 'anil Ka'bah. Oleh karenanya shaf yang panjang di luar Mekah, di tempat-tempat yang jauh dari Ka'bah. Wa ma'lumun anna ba'dahum kharijuna an muhadzatil ain, dan kita tahu bahwasanya shaf yang panjang itu tidak mungkin mengarah semuanya pada Ka'bah. Wa hadzal qaul yuwafiqul qaul an Abi Hanifah, dan perkataan pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Wa huwa annal masyriq qiblatu ahlil maghrib, bahwasanya arah timur merupakan kiblat bagi orang-orang yang ada di arah barat. Wa bil aqs, dan juga sebaliknya. Wa an Malik, dan diriwayatkan dari Imam Malik, annal ka'bata qiblatu ahlil masjid, bahwasanya Ka'bah itu sendiri merupakan kiblat bagi penduduk yang ada di Masjidil Haram. Wal masjidu qiblatu ahli Makkah, dan Masjidil Haram merupakan kiblat bagi penduduk Makkah. Wa Makkatu qiblatu ahlil Haram, dan kota Makkah sendiri merupakan kiblat bagi orang yang ada di tanah haram. Wal haramu qiblatu ahli dunya, adapun tanah haram merupakan kiblat bagi orang yang ada di dunia. Allah. Wa qala fil Bajuri, dan dikatakan dalam kitab Al-Bajuri, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat, ay istiqbal ainiha la jihatiha, menghadap ainul Ka'bah la jihatiha, ala al-mu'tamad, berqaul yang mu'tamad, fi madhabina, dalam madhab kita. Yaqinan fil gurbi, harus yakin di waktu dekat dengan Ka'bah. Wa dhannan fil bu'di, dan harus menyangka bahwasanya tepat ya, menepati ainul Ka'bah ketika ada di kejauhan. Wal murad bi ainiha jirmuha, yang dimaksud dengan ainul Ka'bah adalah jirmuha, ya jasad Ka'bah, au hawa'uha al muhadi, atau udaranya, ila an qala falau kharaja an muhadzatiha, apabila keluar dari lurus dengan Ka'bah, walau bi ba'dhi badanihi, walaupun dengan setengah badannya, lam tasihha salatuhu, maka salatnya itu tidak sah. Walau imtadda shaffun tawil, apabila ada shaf panjang bigur bi Ka'bah, di dekat Ka'bah, wa kharaja an muhadzatiha, maka keluar dari lurus Ka'bah, ya ada yang keluar dari lurusnya Ka'bah, batalat salatul kharijin anil muhadzah, maka salat orang
Maka sholat orang-orang yang tidak lurus dengan Ka'bah itu tidak sah bikhilafil bu'di. Beda halnya dengan soft panjang tapi jauh dengan Ka'bah. Fatasihu sholatuhum wa in qala soft. Maka sholat mereka tetap sah walaupun softnya panjang. Malam yamtad minal masyriq ilal maghrib. Ya, selagi panjangnya soft bukan dari paling timur sampai paling ujung dunia ya. Indah. Ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya.